PSSI dan ST gerak cepat. Langsung panggil 12 pemain naturalisasi sekaligus. Ambisi Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia lolos kualifikasi bab PSSI dan ST gerak cepat. Langsung panggil 12 pemain naturalisasi sekaligus. Ambisi Shin Tae-yong bawa timnas Indonesia lolos kualifikasi babak kedua Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong sangat bersemangat dalam mengarsiteki tim nasional Indonesia, yang akrab disapa skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki impian besar bersama skuad Garuda. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Shin Tae-yong telah mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI dalam kancah Asia. Ia berhasil membawa tim senior Garuda ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pada Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong juga membawa Garuda Muda hingga semifinal. Berkat prestasinya, PSSI memberikan kontrak baru kepada Shin Tae-yong hingga 2027. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tidak merasa puas dan terus menetapkan target baru. Target tidak bisa ditentukan dari sekarang, kata Shin Tae-yong, setelah tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Mei 2024. Tetapi Shin Tae-yong ingin memberikan yang terbaik dalam setiap kompetisi yang diikuti oleh skuad Garuda. Langkah berikutnya, Shin Tae-yong akan memimpin skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memiliki 2 pertandingan tersisa untuk memastikan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya akan berjuang keras dalam setiap pertandingan dan turnamen, itulah yang saya impikan dari dulu, saya ingin memberi kebahagiaan kepada masyarakat Indonesia, kata Shin. Target terdekat adalah kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Itu prioritas kami saat ini, tambahnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian apakah Shin Tae-yong bisa membawa timnas senior lolos ke putaran 3 babak kualifikasi Piala Dunia 2026? Atau justru nasib timnas Indonesia senior sama seperti timnas Indonesia U23 yang gagal meraih tiket Olimpiade? Mengingat di ajang perebutan tiket Olimpiade Paris saja Shin Tae-yong telah gagal, meski memiliki 3 kali kesempatan. Ayo teman-teman tulis pendapat kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Meskipun sudah ada kesepakatan awal, Shin Tae-yong mengatakan bahwa ia belum menerima perjanjian kontrak secara rinci dari PSSI. Belum ada yang saya lihat secara langsung. Kami akan membahasnya nanti, kata Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kontrak Shin Tae-yong sebenarnya berakhir pada akhir 2023, namun diperpanjang oleh PSSI hingga 6 bulan lagi. Dalam perpanjangan kontrak singkat itu, Shin Tae-yong diberikan target oleh PSSI untuk mendapatkan kontrak baru. Shin Tae-yong berhasil memenuhi target tersebut, membawa timnas Indonesia mencapai 16 besar Piala Asia dan mencapai perempat final Piala Asia U23. Shin Tae-yong menyatakan bahwa pembahasan mengenai detail kontraknya masih akan dilakukan bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Meskipun demikian, Shin Tae-yong telah menyetujui untuk bersama PSSI hingga 2027. Pembicaraan dengan Pak Erick akan menentukan kerjasama dengan PSSI hingga tahun 2027, kata Shin. Menurut Mimin, tentang Shin Tae-yong adalah bahwa dia merupakan seorang pelatih yang sangat berdedikasi dan memiliki komitmen tinggi terhadap timnas Indonesia. Prestasinya membawa timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia dan mencapai semifinal Piala Asia U23 menunjukkan kemampuannya sebagai pelatih yang efektif. Selain itu, kesediaannya untuk terus berjuang dan menetapkan target baru menunjukkan semangat dan motivasi yang kuat. Meskipun masih ada pembahasan mengenai detail kontraknya, tetapi kesepakatan untuk tetap bersama PSSI hingga 2027 menunjukkan hubungan yang baik antara Shin Tae-yong dan Federasi Sepak Bola Indonesia.
4 wasit kontroversial yang gagalkan mimpi timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024. 4 wasit kontroversial yang menggagalkan mimpi timnas Indonesia U23 di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 telah mengalami kekecewaan besar setelah gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Meskipun mereka telah menunjukkan performa yang luar biasa, mimpi itu pupus karena campur tangan keputusan wasit yang kontroversial. Berikut 4 wasit yang harus dipecat seumur hidup dari sepak bola karena telah terbukti menghalang-halangi prestasi sepak bola Indonesia. 1. Nasrullah Kabirov. Pertandingan pertama Piala Asia U23 2024 menjadi awal dari mimpi yang hancur bagi timnas Indonesia U23. Wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov, memberikan keputusan yang kontroversial dengan memberikan 2 kartu kuning pada Ivar Jenner tanpa alasan yang jelas. Keputusan untuk memberikan penalti kepada tim tuan rumah juga dirasa tidak adil. 2. Shen Yinhao. Di babak semifinal Piala Asia U23 2024, keputusan kontroversial kembali muncul ketika Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan. Shen Yinhao tidak memberikan keputusan yang seharusnya, seperti tendangan bebas dan penalti yang seharusnya diberikan kepada Indonesia. Keputusan untuk membatalkan gol Muhammad Ferrari dan memberikan kartu merah pada Rizky Ridho juga menuai kontroversi. 3. François Letessier. François Letessier dari Prancis menjadi wasit yang kontroversial dalam playoff melawan Guinea. Keputusannya memberikan penalti kepada Guinea di luar kotak penalti menjadi sorotan utama, demikian juga dengan penalti yang diberikan pada hal takle Alveandra Dewangga bersih. 4. Sivakorn P. Udom. Wasit VAR asal Thailand, Sivakorn P. Udom, dikatakan memiliki andil besar dalam kegagalan timnas Indonesia U23. Keputusan-keputusannya selalu merugikan Indonesia, seperti memberi rekomendasi kartu merah pada Ivar Jenner dan memberikan arahan yang kontroversial dalam berbagai pertandingan. Kekalahan timnas Indonesia U23 dalam perjalanan menuju Olimpiade Paris 2024 disayangkan, dan campur tangan wasit yang kontroversial menjadi bagian dari cerita kegagalan mereka. Menurut Mimin, keputusan wasit dalam sebuah pertandingan bisa memiliki dampak besar terhadap hasil akhir dan nasib suatu tim. Dalam kasus timnas Indonesia U23, campur tangan keputusan wasit yang kontroversial menjadi faktor utama yang menggagalkan mimpi mereka untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Ini menunjukkan perlunya transparansi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas wasit untuk menjaga integritas dan keadilan dalam olahraga. Shin Tae-yong salahkan wasit atas kekalahan timnas Indonesia U23 dari Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, menyalahkan wasit atas kekalahan timnas Indonesia U23 dari timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Meski begitu, dia tetap mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan oleh timnya. Timnas Indonesia U23 kalah dengan skor 0-1 dari Guinea U23 dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan berlangsung di Stade Pierre Pibarot, Paris, Prancis, tengah pekan lalu, dengan gol penalti dari Ilais Moriba pada menit 28 sebagai pembeda. Kekalahan ini menyebabkan skuad Garuda Muda gagal mendapatkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024, setelah sebelumnya gagal pada 2 kesempatan sebelumnya di Piala Asia U23 2024. Meski demikian, Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya atas perjuangan maksimal mereka melawan Guinea U23. Namun, menurutnya, hasil negatif tersebut disebabkan oleh keputusan-keputusan wasit yang kurang adil. Shin Tae-yong menyatakan protes atas keputusan-keputusan kontroversial yang dibuat oleh wasit François Letessier, yang memberikan penalti dan kartu kuning yang kontroversial kepada pemain-pemain timnas Indonesia U23. Menurut Mimin, timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan yang mengecewakan dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Meskipun demikian, penting untuk mengapresiasi usaha keras para pemain yang telah berjuang sepanjang pertandingan. Pelatih Shin Tae-yong menyoroti keputusan-keputusan wasit yang kontroversial sebagai faktor utama dalam kekalahan tersebut. Keputusan seperti penalti yang dipertanyakan dan kartu kuning yang dirasa tidak adil telah mempengaruhi hasil akhir pertandingan.
Meskipun demikian, situasi seperti ini merupakan bagian dari olahraga dan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh setiap tim. Hal yang paling penting adalah bagaimana tim dapat belajar dan berkembang dari pengalaman tersebut, serta tetap menjaga semangat untuk meraih kesuksesan di masa depan. Jadwal drawing Piala AFF 2024. Media Malaysia sebut Timnas Indonesia calon kuat juara. Jadwal pengundian Piala AFF 2024 akhirnya diumumkan oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF. Mereka mengonfirmasi bahwa pengundian Piala AFF 2024 akan diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pertanyaannya sekarang, di grup mana Timnas Indonesia akan berada? Berdasarkan informasi, Piala AFF 2024 yang akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024 akan diikuti oleh 10 negara. Ke-10 negara ini akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisikan 5 negara. Sebelum pengundian dilakukan, AFF akan menentukan pot pengundian terlebih dahulu. Penentuan pot pengundian ini didasarkan pada pencapaian masing-masing negara dalam 3 edisi terakhir Piala AFF, 2018, 2020, dan 2022. Berdasarkan data tersebut, pot 1 akan diisi oleh Thailand dan Vietnam. Thailand mencapai semifinal dalam Piala AFF 2018 dan menjadi juara pada edisi 2020 dan 2022. Sementara Vietnam menjadi juara pada edisi 2018, semifinalis pada 2020, dan menjadi runner-up pada 2022. Timnas Indonesia diprediksi akan masuk ke dalam pot 2 bersama dengan Malaysia. Mereka ditempatkan di pot 2 karena hasil yang sama dalam 3 edisi terakhir, yaitu tersingkir di fase grup, mencapai semifinal, dan menjadi runner-up. Meskipun ditempatkan di pot 2, Timnas Indonesia didukung oleh media Malaysia, Onevo Otbal, M, untuk menjadi juara Piala AFF 2024. Performa mereka dalam Piala Asia U23 2024 menjadi acuan utama. Jika mereka, Indonesia, turun dengan skuad penuh di Piala AFF 2024, gelar juara sudah pasti akan menjadi milik mereka. Jadi, selamat kepada Garuda Muda, tulis Onevo Otbal M. Menurut Mimin, Piala AFF 2024 menjadi salah satu sorotan utama bagi penggemar sepak bola di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dengan jadwal pengundian yang telah diumumkan dan lokasi penyelenggaraan di Hanoi, Vietnam, persaingan antar tim akan semakin menarik. Pertama-tama, penentuan pot pengundian berdasarkan pencapaian dalam 3 edisi terakhir Piala AFF menunjukkan upaya untuk memberikan kesempatan yang adil bagi setiap tim. Keberadaan Thailand dan Vietnam di pot 1 merupakan cerminan dari dominasi keduanya dalam beberapa tahun terakhir, dengan prestasi yang konsisten baik di tingkat regional maupun internasional. Sementara itu, penempatan Indonesia di pot 2 bersama Malaysia menarik perhatian. Meskipun hasilnya serupa dalam beberapa edisi terakhir, potensi Timnas Indonesia untuk bersaing lebih jauh dalam turnamen ini tidak boleh diabaikan. Dukungan dari media Malaysia menambahkan elemen menarik, menunjukkan bahwa Indonesia dianggap sebagai pesaing serius bahkan oleh negara pesaing. Kunci untuk Indonesia adalah memanfaatkan momentum positif dan mengoptimalkan kekuatan tim, termasuk performa yang diharapkan dalam Piala Asia U23 2024. Dengan komposisi potensi pemain yang baik dan dukungan yang kuat dari fans, peluang untuk meraih gelar juara pada Piala AFF 2024 tampak cerah. Namun demikian, tantangan besar juga akan dihadapi. Persaingan di tingkat regional semakin ketat, dan setiap tim akan berjuang keras untuk mencapai sukses. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan konsistensi dalam performa akan menjadi kunci bagi Timnas Indonesia untuk meraih prestasi yang diharapkan dalam turnamen ini. Pesan Erick Thohir usai Timnas U23 Indonesia gagal ke Olimpiade. Jangan menangis, balas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pesan kepada Timnas U23 Indonesia setelah kekalahan dari Guinea. Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Guinea dalam playoff Olimpiade 2024 di Clairefontaine, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024. Gol tunggal dari Ilais Moriba membuat Garuda Muda harus menyerah. Kekalahan ini membuat harapan Indonesia untuk berlaga di cabang sepak bola Olimpiade 2024 pupus. Tak hanya itu,
Gini pun meraih tiket terakhir menuju Olimpiade 2024 di Paris. Erick Thohir ikut menyaksikan langsung pertandingan playoff Timnas U23 Indonesia dari tribun penonton. Dia duduk bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Ketua Federasi Sepak Bola Gini, Bouba Sampil. Setelah pertandingan, Erick Thohir mendatangi ruang ganti pemain Timnas U23 Indonesia untuk memberikan semangat. Dia mengapresiasi perjuangan mereka dan meminta mereka untuk tetap tegar. "Kalian sudah berusaha sebaik mungkin. Jadi jangan menyerah," kata Erick dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. "Tetaplah tegar. Masa depan kalian masih panjang." Erick Thohir juga mengajak para pemain untuk belajar dari pengalaman di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Dia berharap pelajaran tersebut bisa diaplikasikan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia Senior. Sementara itu, Timnas Indonesia Senior akan menghadapi Filipina dan Irak dalam dua laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 dan 11 Juni 2024. Erick Thohir meminta para pemain untuk mengambil pelajaran dari kekalahan tersebut dan membuktikan kemampuan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. "Saya menghormati dan menyayangi upaya kalian," ujar Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya. "Kalian telah memberikan yang terbaik. Perjalanan kalian masih panjang. Gunakan pengalaman dari Piala Asia dan Playoff Olimpiade untuk tampil lebih baik di masa depan," tambahnya. "Dengan semangat yang sama, mari kita buktikan di kualifikasi Piala Dunia," tutup Erick Thohir. Menurut Mimim, pertama-tama, kekalahan Timnas U23 Indonesia dari Gini dalam playoff Olimpiade 2024 tentu merupakan pukulan keras bagi para pemain dan para penggemar sepak bola di Indonesia. Meskipun kekalahan itu memupuskan harapan untuk berlaga di Olimpiade 2024, penting bagi Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk memberikan semangat dan dukungan kepada tim. Langkah Erick Thohir yang langsung mendatangi ruang ganti pemain menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan empati yang mendalam terhadap para pemain yang mungkin merasa kecewa dan sedih. Memberikan semangat dan dorongan kepada mereka adalah langkah yang tepat untuk mengangkat semangat dan mempersiapkan mereka untuk tantangan di masa depan. Pesan Erick Thohir kepada pemain untuk tetap tegar dan tidak menyerah adalah sangat penting. Ini menunjukkan pentingnya mentalitas yang kuat dalam menghadapi kegagalan dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Dengan mengapresiasi upaya dan perjuangan para pemain, Erick Thohir juga memberikan penghormatan kepada mereka, yang dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka dan memotivasi untuk terus berkembang. Selain itu, upaya Erick Thohir untuk mengaitkan pengalaman dari Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024 dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 menunjukkan pandangan jangka panjang dan strategis. Ini menekankan pentingnya belajar dari kegagalan dan menggunakan pengalaman tersebut untuk tumbuh dan meningkatkan performa di masa depan. Memotivasi para pemain untuk terus bekerja keras dan fokus pada tujuan yang lebih besar, seperti kualifikasi Piala Dunia, adalah langkah yang penting dalam membangun kekuatan tim. Secara keseluruhan, pendekatan Erick Thohir dalam menghadapi kekalahan ini adalah kombinasi yang baik antara empati, dukungan, dan motivasi, yang dapat membantu Timnas U23 Indonesia pulih dan berkembang lebih kuat untuk tantangan yang akan datang. Pujian media Amerika untuk Timnas U23 Indonesia, Garuda Muda tak pantas bersedih. Timnas U23 Indonesia telah menyelesaikan tugas mereka di babak playoff Olimpiade 2024. Meskipun kalah dari Gini dengan skor 0-1, mereka telah menorehkan prestasi di Piala Asia U23 2024. Rizky Ridho dan rekan-rekannya menjadi sorotan positif dalam ajang tersebut, memberikan modal penting bagi perkembangan generasi muda Timnas di masa depan. Di bawah arahan Shin Tae-yong, tim ini adalah salah satu tim termuda dalam turnamen, yang mendapat apresiasi dari media global seperti ESPN. Meskipun gagal mencapai Olimpiade, penampilan brilian pasukan Shin Tae-yong patut diacungi jempol. Meski terlihat kelelahan secara fisik dan mental di Paris, Indonesia patut bangga dengan pencapaian mereka. Meskipun kehilangan beberapa pemain kunci, mereka telah menunjukkan bahwa Timnas U23 bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Tantangan selanjutnya adalah menjaga konsistensi di level senior untuk terus berkembang.
Meskipun tidak kembali ke Paris akhir tahun ini, Indonesia harus tetap melakukannya dengan penuh kebanggaan. Menurut Mimin, Timnas U23 Indonesia menunjukkan potensi yang menggembirakan meskipun tidak berhasil melaju ke Olimpiade. Meskipun kalah dari Gini dalam playoff, pencapaian mereka di Piala Asia U23 2024 memberikan gambaran positif tentang masa depan sepak bola Indonesia. Pertama-tama, prestasi ini menyoroti pentingnya pengembangan talenta muda dalam sepak bola Indonesia. Dengan performa yang menonjol di turnamen tersebut, pemain-pemain seperti Rizky Ridho menunjukkan bahwa ada bakat yang menjanjikan di level junior. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan pemain muda memiliki dampak jangka panjang yang positif bagi timnas. Kedua, kepemimpinan Shin Tae-yong dan staf pelatihnya patut diapresiasi. Meskipun timnya mungkin bukan yang paling berpengalaman, mereka mampu bersaing dengan baik di tingkat internasional. Ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang tepat dapat menghasilkan hasil yang memuaskan bahkan dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, penerimaan pujian dari media global seperti ESPN menegaskan bahwa prestasi Timnas U23 Indonesia tidak hanya diakui secara lokal tetapi juga secara internasional. Ini memberikan dorongan moral bagi pemain dan staf pelatih, serta meningkatkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Meskipun ada kekecewaan karena tidak lolos ke Olimpiade, ini harus dianggap sebagai langkah belajar bagi timnas. Mereka harus menggunakan pengalaman ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan dan mengasah kemampuan mereka. Selanjutnya, menjaga konsistensi di level senior akan menjadi kunci untuk memastikan perkembangan berkelanjutan dalam sepak bola Indonesia. Secara keseluruhan, meskipun mungkin ada rasa kecewa, ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari perjalanan Timnas U23 Indonesia. Ini adalah tonggak penting dalam membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Meski gagal lolos Olimpiade Paris 2024, PSSI tetap cairkan bonus untuk Timnas Indonesia U23. PSSI memastikan bahwa bonus akan tetap diberikan kepada para pemain Timnas Indonesia U23 yang telah bertarung di Piala Asia U23 2024. Meskipun Garuda Muda tidak berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024, Arya Sinulinga dari Komite Eksekutif, Exco, PSSI, menegaskan bahwa bonus akan tetap diberikan kepada Rizky Ridho dan kawan-kawan. Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Gini U23 dalam babak playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan berlangsung di Stade Pierre Pibarot, Clairefontaine, Prancis, pada Kamis, 9 Mei 2024, malam WIB, dengan gol tunggal dicetak oleh Ilais Moriba, 29, melalui penalti yang mengalahkan Hernando Ari. Meskipun hasil ini membuat Timnas Indonesia U23 gagal mencapai Olimpiade Paris 2024, pencapaian skuad Garuda Muda telah melampaui target yang ditetapkan. Target Shin Tae-yong adalah mencapai babak perempat final Piala Asia U23 2024. Arya menyatakan bahwa PSSI akan memberikan bonus atas kesuksesan Timnas Indonesia U23 ini. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sudah mempertimbangkan hal tersebut. Skuad Garuda Muda telah mencatat sejarah manis. Akan ada bonus. Tetapi keputusan akhir ada pada Pak Ketua Umum. Pasti Pak Erick telah mempertimbangkan hal tersebut, ujar Arya kepada wartawan di Gelora Bung Karno, dikutip pada Sabtu, 11 Mei 2024. Arya juga memberikan apresiasi kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan atas perjuangan mereka melawan Gini U23. Menurutnya, Timnas Indonesia U23 memberikan perlawanan yang berarti kepada Timnas Gini. Mereka bertarung sampai akhir. Bahkan gol yang mereka kebobolan berasal dari penalti. Ini menunjukkan bahwa keraguan yang muncul beberapa hari ini di media tentang Gini bisa ditanggapi dengan baik oleh Timnas Indonesia, ungkapnya. Kami sangat bangga dengan perjuangan para pemain. Mereka bertarung hingga akhir, ini adalah hasil maksimal yang bisa kita raih, tambah Arya. Timnas Indonesia U23 melaju ke babak perempat final sebagai runner-up grup A. Mereka berhasil mengalahkan Australia di fase grup dan membuat kejutan dengan mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final. Namun, mereka kalah dari Uzbekistan di babak semifinal dan dari Irak dalam perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Menurut Mimin,
Pemberian bonus kepada para pemain Timnas Indonesia U23 yang telah berjuang di Piala Asia U23 2024 merupakan sebuah langkah yang sangat positif dan patut diapresiasi. Meskipun tim tidak berhasil mencapai target utama mereka untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024, memberikan bonus menunjukkan penghargaan atas kerja keras dan dedikasi para pemain selama turnamen. Pemberian bonus tidak hanya sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah dicapai, tetapi juga sebagai motivasi dan dorongan untuk terus meningkatkan performa di masa depan. Ini akan membantu membangun semangat tim dan menjaga semangat juang mereka dalam menghadapi tantangan berikutnya. Selain itu, sikap apresiatif dari pihak PSSI juga mencerminkan pentingnya pengakuan terhadap perjuangan dan prestasi atlet dalam olahraga. Hal ini dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap sepak bola Indonesia serta menginspirasi generasi muda untuk mengejar impian mereka dalam bidang olahraga. Meskipun bonus tersebut hanya merupakan satu aspek dari dukungan yang diberikan kepada para pemain, hal ini tetap menjadi langkah yang penting dalam memperlihatkan bahwa kesuksesan tim adalah hasil dari kerja keras bersama dan perlu diapresiasi secara khusus. Kena kartu merah. Shin Tae-yong absen pimpin laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong dikenai kartu merah saat memimpin Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Hal ini terjadi ketika Timnas Indonesia U23 mendapat penalti kedua pada menit 74, yang menyebabkan Shin Tae-yong emosional dan akhirnya mendapat kartu merah dari wasit Prancis. Sebagai hasilnya, Shin Tae-yong tidak dapat melanjutkan memimpin dari tepi lapangan dan harus menonton pertandingan sisa dari tribun stadion. Pertanyaannya sekarang, apakah hukuman kartu merah ini akan membuat Shin Tae-yong absen memimpin Timnas Indonesia saat melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, dalam dua laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Saat ini, baik FIFA maupun PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hukuman yang diterima Shin Tae-yong. Namun, sejarah menunjukkan bahwa ada pelatih Timnas Indonesia sebelumnya yang terkena larangan mendampingi tim karena kartu merah, seperti yang dialami oleh Aji Santoso. Aji Santoso, yang sebelumnya melatih Persebaya Surabaya, mendapat kartu merah saat memimpin Timnas Indonesia melawan Bahrain dalam laga penentuan grup E kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Selain denda yang besar, Aji Santoso juga dilarang mendampingi Timnas Indonesia dalam 4 pertandingan. Pertanyaannya kembali, apakah Shin Tae-yong melakukan perilaku yang merugikan atau tidak pantas kepada wasit François Letessier sehingga mendapat kartu merah? Semoga saja Shin Tae-yong tidak mendapat hukuman yang serupa. Kehadiran Shin Tae-yong sangat penting untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Irak dan Filipina. Dengan hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga tersebut, Timnas Indonesia bisa memastikan tempat mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Mimin, hukuman kartu merah yang diterima Shin Tae-yong dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 kontra Guinea U23 tentu menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi. Pertama-tama, penting untuk menyoroti situasi yang memicu pengeluaran kartu merah tersebut. Jika Shin Tae-yong secara terbuka melakukan pelanggaran atau perilaku tidak pantas terhadap wasit, maka hukuman yang diberikan mungkin pantas. Namun, tanpa detail lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sulit untuk membuat penilaian pasti. Apakah tindakan Shin Tae-yong memang berlebihan ataukah terdapat provokasi dari pihak lain yang mendorong reaksinya? Poin selanjutnya adalah dampak dari kartu merah tersebut terhadap kiprah Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Apakah hukuman ini hanya berdampak pada pertandingan di Paris 2024, ataukah juga berdampak pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina? Saat ini, belum ada pernyataan resmi dari FIFA atau PSSI mengenai hukuman yang akan diberikan kepada Shin Tae-yong. Namun, perlu dicatat bahwa sejarah menunjukkan bahwa hukuman serupa pernah diberikan kepada pelatih Timnas Indonesia sebelumnya yang terkena kartu merah. Jika Shin Tae-yong memang dilarang memimpin tim dalam pertandingan-pertandingan kualifikasi mendatang, ini bisa menjadi pukulan besar bagi Timnas Indonesia. Kehadiran seorang pelatih yang berpengalaman dan strategis seperti Shin Tae-yong sangat penting dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting seperti melawan Irak dan Filipina.
Oleh karena itu, sambil menunggu keputusan resmi dari pihak berwenang, penting bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri secara maksimal dalam menghadapi kemungkinan terburuk dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasi ketiadaan Shin Tae-yong dalam hal tersebut. Breaking news. Pemain timnas Indonesia U23 Rafael Struijk terpilih sebagai bintang masa depan Piala Asia U23 2024. Pemain tim nasional Indonesia U23, Rafael Struijk, telah dipilih sebagai bintang masa depan Piala Asia U23 2024. Pengumuman kemenangan Struijk dalam nominasi Future Star of the AFC U23 disampaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Asia, AFC, pada Jumat, 10 Mei 2024. Ajang Neom Future Star of the AFC U23 dimenangkan oleh Rafael Struijk. Pilihan penggemar kami, tulis akun resmi AFC di Instagram pada Jumat, 10 Mei 2024. Struijk meraih gelar ini setelah mengungguli 5 pesaingnya. 5 pesaing tersebut adalah Mao Hosoya, Jepang U23, Hussein Norchaev, Uzbekistan U23, Ali Jassim, Irak U23, Abdullah Radif, Arab Saudi U23, dan Ahmed Al-Rawi, Qatar U23. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh AFC, Struijk memperoleh suara tertinggi sebesar 57%. Pemain dari ADO Den Haag ini berhasil mengungguli Ali Jassim yang mendapat suara sebanyak 43%. Yang menarik, persaingan ketat hanya terjadi antara Struijk dan Ali Jassim. Sementara itu, pesaing lainnya tidak mendapat suara sama sekali. Menurut Mimin, penghargaan yang diterima oleh Rafael Struijk sebagai bintang masa depan Piala Asia U23 2024 menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam karir sepak bolanya. Ini tidak hanya membanggakan bagi dirinya sendiri, tetapi juga untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dengan bakat dan dedikasi yang dimilikinya, Struijk memiliki potensi besar untuk menginspirasi generasi muda Indonesia dan membawa prestasi lebih tinggi bagi timnas di masa mendatang.